Bismillahirrahmanirrahim. Ya, saudara-saudaraku, ini mungkin kita sudah tidak asing lagi ya dengan nama seorang sahabat yang paling tinggi derajatnya dari semua sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu. Nah, mungkin kita nih cuman tahu namanya, kemudian hanya beberapa sepintas kisah saja yang kita tahu tentang Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu. Nah, ini ada beberapa keistimewaannya Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu serta tingginya derajat yang diperoleh beliau. Jadi mungkin saya akan menuturkan beberapa kisahnya serta beberapa keutamaan-keutamaan beliau di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi di sini ada kisah Sayyidina Abu Bakar. Jadi akan saya bacakan ya. Nanti mohon disimak. Mohon disimak sampai selesai. Jadi kita tuh biar dapat pelajarannya, biar ada hikmah yang bisa kita petik dan kita usahakan agar kita aplikasikan kehidupannya beliau, kehidupannya Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu ke dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi kita jadikan contoh, kita jadikan panutan dalam kehidupan kita. Nah, langsung saja di sini saya akan bacakan. Jadi selama masa hidupnya Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu, ada kisah-kisah tentang kedermawanan beliau begitu banyak sehingga sangat sulit untuk dikumpulkan menjadi satu. Salah satu kisah yang masyhur adalah pada waktu perang Tabuk, ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menghimbau untuk mengumpulkan bantuan, maka Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu telah mengumpulkan semua harta benda yang ada di rumahnya, lalu diberikan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya kepada Sayyidina Abu Bakar, "Wahai Abu Bakar, apa yang engkau tinggalkan untuk keluargamu?" Maka beliau menjawab, Allah dan Rasulnya. Masya Allah, cuma Allah dan Rasulnya. Maksudnya perbekalan yang berupa keridoannya dan keridoan Rasulnya. Itu yang ditinggalkan oleh Sayyidina Abu Bakar. Nah, terus gimana? Sayyidina Abu Bakar kan pengorbanannya beliau seperti itu. Terus kita mau ikut juga seperti itu, mengorbankan semua harta kita untuk agama semuanya, jadi nggak ada yang disisahkan di rumah begitu. Nggak, maksudnya kita tuh usahakan harta yang kita miliki itu memang sekedar kebutuhan kita. Jadi kalau kita kira-kirakan harta itu melebihi kebutuhan kita, maka yang menurut kita lebih itu ya kita sedekahkan. Begitu. Nah, di sini ada riwayat dari Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Beliau meriwayatkan bahwa Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Harta seseorang tidak memberikan manfaat bagiku sebanyak harta Sayyidina Abu Bakar." Masya Allah. Jadi dari semua harta-hartanya para sahabat itu, tak ada yang bisa memberikan manfaat kepada Rasulullah melainkan hartanya Sayyidina Abu Bakar. Jadi setelah mendengar sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tersebut, Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu menangis, ya Allah, menangis beliau dan berkata, "Wahai Rasulullah, apakah diri dan harta saya menjadi milik selain Anda?" Maka sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini banyak diriwayatkan dari beberapa sahabat dalam beberapa riwayat. Ada riwayat dari Syekh Sa'id bin Musayyab rahimahullah, yaitu terdapat redaksi tambahan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menggunakan harta Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu seperti menggunakan hartanya sendiri. Masya Allah. Makanya kenapa Rasulullah sampaikan, tidak ada sedikit pun harta dari kalian yang berguna bagiku kecuali hartanya Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu. Masya Allah ya, Sayyidina Abu Bakar. Di dalam sebuah hadis disebutkan bahwa ketika ia masuk Islam, ia mempunyai uang sebanyak 40.000 dirham. Pada waktu hijrah, yang tersisa hanya 5.000 dirham. Masya Allah. Dari 40.000 dirham, ketika beliau hijrah, maka yang tersisa tinggal 5.000 dirham. Harta itu digunakan untuk memerdekakan hamba-hamba sahaya yang disiksa karena masuk Islam dan untuk keperluan agama. Masya Allah. Terus ada lagi riwayat dari Sayyidina Abdullah bin Zubair radhiyallahu anhu. Beliau berkata, Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu selalu membeli hamba sahaya yang lemah, lalu beliau memerdekakannya. Maka oleh ayahnya Sayyidina Abu Bakar, yaitu Sayyidina Abu Quhafah radhiyallahu anhu berkata, "Jika kamu ingin memerdekakan hamba sahaya, maka merdekakanlah hamba sahaya yang kuat-kuat, karena dia akan bisa membantumu dan bisa berguna bagi kita." Nah, oleh Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu dijawab sama beliau, "Saya tidak akan memerdekakan budak untuk diri saya, tetapi saya memerdekakannya untuk mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala." Masya Allah. Jadi memang beliau tuh memerdekakan budak memang semata-mata untuk mencari keridhaan Allah, bukan untuk diri beliau, untuk mencari nama beliau, mengharumkan nama beliau, mencari kemasyhuran, bukan. Apa maksud tujuan beliau memerdekakan orang-orang yang lemah, hamba sahaya yang lemah? Jadi di sisi Allah Subhanahu wa taala, pahala membantu orang-orang yang lemah lebih banyak daripada membantu orang-orang yang kuat. Makanya
sangat memprihatinkan melihat orang-orang di luar sana, saudara-saudara kita yang Masya Allah tinggalnya masih tinggal di bawah kolong jembatan, Masya Allah, tinggal di tempat kumuh, berdesak-desakan itu. Ya Allah, kemana orang-orang kaya? Nah, kalau kita mau mengandalkan bantuan dari pemerintah, pemerintah ketika hanya ada maunya saja mau membantu. Benar nggak? Contohnya anggota-anggota DPR atau yang mau calon jadi bupati, gubernur. Ketika mau mengangkat namanya saja, ketika pasca pelantikan sudah hilang di bawah angin, hilang di bawah arus zaman. Entah, kayak masa bodoh gitu, kayak nggak pernah berjanji itu. Padahal di deklarasinya ketika mau mencalonkan diri, saya akan begini, saya akan majukan perekonomian rakyat, saya akan makmurkan rakyat. Mana? Omong kosong doang ya, omong kosong doang. Ya Allah. Yang hanya berbuat baik ketika mau mencalonkan diri. Tapi tiba terpilih, hilang. Hilang di telan bumi. Ha? Hilang di telan bumi, naudzubillahi min dzalik. Terus orang-orang seperti itu pantas diapakan? Ya kita sebagai orang yang lemah ya, yang nggak punya kekuatan, kemampuan untuk membeli hukum mah. Karena kita sudah tahu ya hukum sekarang nih Masya Allah. Gampang untuk dibeli bagi orang-orang yang punya duit. Nah, di sini berdasarkan kisah-kisah yang telah kita dengarkan, hanya beberapa kisah tentang Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu, dan ini ada satu hadis lagi. Disebutkan bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tidak seorang pun yang telah berbuat baik kepadaku, melainkan aku telah membalas kebaikannya, kecuali kebaikan Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu, maka saya tidak mampu membalasnya. Allah sendirilah yang akan membalasnya pada hari kiamat nanti." Nah, begitulah kriteria pemimpin yang kita inginkan ya. Masya Allah. Sayyidina Abu Bakar, pemimpinnya para sahabat, amirnya para sahabat. Kalau dari golongan sahabat, beliau adalah amirnya. Tapi kalau melihat dari pemimpin keseluruhan umat Nabi dan Rasul, itu adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, jadi kita petik ya, pokoknya kita petik setiap hikmah, setiap kisah dari kisah-kisah sahabat yang kita dengar itu, kita petik hikmahnya. Oke, di sini saya sangat berpesan ya kepada pemerintah Indonesia, kepada para pejabat-pejabat di Indonesia. Jadi kalian tuh terpilih berdasarkan suara rakyat. Ingat, kalian itu semua sudah mengambil sumpah. Apa nggak takut apa? Hati-hati. Hari hisab itu berat. Nggak bakal bergeser kaki kalian sampai selesai dihisab. Hah? Dipikir gampang hari hisab itu. Ya Allah, berat. Semua yang kalian pimpin, rakyat yang kalian pimpin itu akan ditanya satu persatu. Apakah sudah tertunaikan masing-masing urusan-urusan mereka selama kepemimpinanmu? Apakah pernah mereka merasakan kesusahan, kelaparan? Apakah pernah mereka merasa terabaikan selama kepemimpinan? Maka kalau dari semua rakyat yang kau pimpin mengeluh, ada yang mengeluh, itu bakal berat hisamu. Paham gak? Jadi jangan dianggap remeh. Hei, halo, halo. Ini bukan perkara gampang jadi pemimpin ya. Kalian para pemimpin, mohon sadarlah, sadar ya Allah. Nah, coba sekali-sekali lah keluar rumah. Masih banyak saudara-saudara kita di luar sana yang belum makan, berhari-hari nggak makan. Kalaupun makan sekali, itu pun mungkin nasi basi, makanan basi mungkin. Nggak bisa tidur mereka. Kalaupun bisa tidur, pasti hanya berapa waktu saja, berapa lama saja mereka tidur. Nggak nyenyak. Sayyidina Umar itu, beliau itu malam patroli keliling kota Mekah, keliling kota Madinah. Beliau patroli, nah, memastikan kalau jangan sampai ada rakyat yang di bawah kepemimpinan beliau yang masih kelaparan. Saking takutnya beliau pertanyaan di hari kiamat nanti.
Nah, fenomenanya pejabat-pejabat sekarang malah, ya Allah, naudzubillah. Semoga jauh ya, semoga jauh. Pejabat-pejabat sekarang entah batang hidungnya kemana. Ingat, ingat, sangat. Pokoknya ingatlah. Kalaupun nanti lupa, nanti tonton lagi video ini. Ya, kalau lupa. Ingat, kullukum ra'in. Setiap kalian adalah pemimpin. Wa kullukum mas'ulun. Dan setiap kalian akan ditanya. Ditanya apa? An ra'iyatihi, tentang tanggung jawabnya. Tentang kepemimpinannya. Mau jawab apa nanti di hari kiamat? Mau jawab apa? Kalian pikir semudah itu mau jawab nanti di hari kiamat? Semudah otak kalian? Semudah akal kalian? Gak gampang, gak mudah. Ya ini kepada semuanya, bukan cuma kepada para pejabat ya, kepada semua pemimpin. Entah pemimpin rumah tangga, pemimpin RT, RW, kepala desa, kecamatan, lurah. Yang jelas kita semua ini adalah pemimpin dan bakal ditanya tentang kepemimpinannya, oke? Oke, mungkin itu saja dulu dari saya. Jadi kalau ada masukan-masukan, saran kritiknya tolong diberikan. Jadi kita nih terima dengan hati yang lapang. Kita harus saling mengoreksi, saling tegur menegur. Jadi gak merasa benar sendiri, gak bagus seperti itu, merasa benar sendiri dan merasa orang lain itu salah, gak bagus. Jadi intinya kita saling mengoreksi diri kita masing-masing. Jadi kalau ada yang salah di saya nantinya tolong dikoreksi. Oke, sekian dulu dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.